Selamat datang GeForce RTX 30 di Indonesia. Nvidia Ampere sudah hadir. Mungkin pada hari ini kalian sudah bisa mendapatkannya dengan bebas di pasaran ketika video ini kami upload. Dan di hadapan kami saat ini ada dua buah kartu grafis dari Gigabyte yang menggunakan GPU Nvidia Ampere GTX 3080 yang akan kita ulas. Kalau kalian ingin melihat benchmark game, lupakan, kami tidak akan melakukan benchmark game di video ini karena keterbatasan waktu yang kami miliki untuk bisa mereview atau mencoba dua kartu grafis ini. Namun kami akan mengupas sisi lain dari kartu grafis besutan Gigabyte ini. Stay tune di channel ini dan video ini sampai selesai. Kita mulai mengulas dari versi Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Perlu kalian ketahui bahwa semua PCB atau semua desain PCB yang dimiliki oleh semua RTX 3080 pada saat launching pertama sekali adalah reference design dari Nvidia. Jadi belum custom design. Yang custom di sini adalah coolingnya saja, bentuk coolingnya dari masing-masing vendor. Termasuk Gigabyte juga yang merilis dua model pada awal kemunculan Nvidia Ampere secara global, yaitu Gaming OC dan juga Eagle OC. Kita akan ulas yang Gaming OC. Secara garis besar, Gaming OC tidak banyak jauh berbeda dibandingkan seri RTX 20 sebelumnya dari sisi teknologi desain cooling. Pertama, dia menggunakan 3 buah kipas yang disebut dengan WindForce 3X. Kemudian ada yang disebut dengan alternate spinning fans, di mana kipas yang di tengah itu berputar berlawanan arah dengan dua kipas di kiri dan kanan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya turbulensi. Lalu desain bilah kipas pada kartu grafis ini juga memiliki sudut cekungan tertentu yang diharapkan bisa mengambil volume udara atau airflow yang lebih baik pada saat mendinginkan heatsink yang ada di bawahnya. Untuk heatsinknya sendiri ada 5 buah heat pipe yang bisa ditemukan di dalam kartu grafis ini yang bertugas untuk mengantarkan panas dari bagian GPU yang direct touch ya. Jadi juga bagian sisi yang bersentuhan dengan GPU-nya itu langsung bersentuhan dengan GPU. Jadi benar-benar ketemu dengan die core daripada si GPU Ampere ini. Dari sisi kipasnya sendiri juga dilengkapi dengan ada yang disebut dengan graphene nano lubricant. Jadi graphene nano lubricant ini adalah sebuah sistem pelumasan yang dibuat sedemikian rupa pada bagian kipas agar kipasnya bisa lebih awet, sehingga bisa memperpanjang waktu umur pakai 2 kali lipat dibandingkan kipas yang konvensional. Dan kalau kita perhatikan dari bentuk desainnya juga ada satu tambahan yang disebut dengan screen cooling, yaitu bagian heatsink yang lebih panjang ke belakang, kemudian dia menembus bagian backplate. Tujuannya itu untuk mengizinkan aliran udara melalui bagian heatsink ini diteruskan ke belakang untuk menghasilkan heat disipasi yang jauh lebih baik dan bisa menambah efektivitas pendinginan secara keseluruhan. Untuk RGB-nya terlihat sangat sopan kali ini dari si Gaming OC, yaitu ada tulisan Gigabyte dengan efek RGB Fusion 2.0 yang bisa dikontrol dari software RGB 2.0 yang kalian bisa install di operating system. Di bagian backplate-nya ini terlihat masif sekali, sangat kokoh sekali karena yang digunakan di sini adalah logam atau metal, jadi bukan plastik. Lalu ada juga fitur dual BIOS sama seperti yang ada di motherboard, di mana dual BIOS ini kita bisa memilih mode BIOS yang mau kita gunakan, OC mode atau silent mode. Kalau silent mode, dia akan mengatur putaran kipas serendah mungkin, menyesuaikan dengan settingan frekuensi atau clock yang bisa dijalankan. Sedangkan pada OC mode, dia akan berjalan setinggi-tingginya sesuai dengan settingan dari power limit yang dimiliki kartu grafis ini. Ingat, kalau kita mau switch untuk BIOS ini dalam keadaan mati atau dalam keadaan komputer itu shutdown. Jangan pada saat di-switch pada saat komputer sedang bekerja. Lalu untuk desain pasokan daya sendiri, karena tadi saya sudah katakan ini masih merupakan desain reference dari Nvidia, maka mereka mengikuti atau mengimplementasikan apa yang menjadi reference design dari Nvidia itu sendiri.
Lalu untuk garansi, Gaming OC adalah salah satu kartu garansi yang paling panjang, yaitu 4 tahun. Syaratnya kalian harus melakukan registrasi untuk kartu grafis ini di website gigabyte.com. Model yang lain yang dihadirkan oleh Gigabyte di awal peluncuran NVIDIA Ampere adalah model dari Eagle OC. Tentunya kalian bertanya-tanya, ada Aorus, ada Eagle, ada Gigabyte. Ya, sebenarnya Eagle diposisikan berada di bawah seri Gaming OC. Eagle OC mulai diperkenalkan sejak kehadiran GTX 1650 GDDR6 beberapa bulan yang lalu. Dan kalau kita melihat sekilas, sebenarnya sama saja bentuk desain pendingin kipasnya dengan si Gaming OC. Perbedaannya mungkin lebih menonjol pada estetika, di mana Eagle menampilkan atau dengan secara terang benderang menampilkan identitas Eagle itu yang ada di bagian heatsinknya yang cukup masif. Kemudian juga kipas yang sama digunakan, 3 buah kipas yang berputar, yang bagian tengah kipasnya itu berputar berlawanan arah yang disebut dengan alternate spinning fans. Lalu juga ada fitur 3D fan, di mana kalau tidak ada load maka kipasnya itu akan berhenti. Lalu kipas juga memiliki desain cekungan yang cukup dalam, sehingga diharapkan bisa mengambil volume udara yang lebih banyak. Lalu tetap juga menggunakan sistem pendinginan, sistem pelumasan grapen nanolubricant untuk kipasnya agar lebih awet. Kemudian copper plate yang berhubungan, yang langsung kontak dengan GPU, chip GPU juga sama persis. Juga ada screen coolingnya yang seperti sudah kita jelaskan. Yang tidak ada adalah dual BIOS. Jadi kartu grafis Eagle ini hanya memiliki satu settingan untuk frekuensi boost, frekuensi memori, dan frekuensi base GPU-nya, dan tentunya tidak ketinggalan RGB Fusion 2.0 yang berhiaskan tulisan Eagle itu sendiri. Kemudian di bagian metal backplate juga ini berbahan logam sama seperti yang Gaming OC, tapi tambahannya ada tulisan Eagle Gigabyte di bagian belakangnya. PCB yang digunakan adalah PCB reference, maka desain dari VRM-nya juga persis sama dengan Gaming OC. Untuk garansi, RTX 3080 Eagle OC digaransi selama 3 tahun, jadi 1 tahun lebih singkat dibandingkan si Gaming OC. Oke, tadi demikian pembahasan tentang dua kartu grafis RTX 3080 ini. Nah, pendapat kami di sini sebelum kita melakukan pengujian, ada beberapa hal yang harus penting digarisbawahi sebelum kalian ingin menggunakan atau ingin memiliki kartu grafis ini. Yang paling penting pertama adalah memastikan casing yang kalian miliki mampu dipasang kartu grafis sepanjang ini. Ini panjang. Sayangnya kita tidak punya penggaris, tapi tebakan saya ini panjangnya mungkin hampir 30 cm atau bahkan lebih. Jadi pastikan kartu grafisnya, casingnya itu mampu. Lalu untuk slotnya ini 2,7 slot. Sebenarnya sama aja 3 slot. Jadi kalian harus memastikan juga bahwa 3 slot di bagian belakang casing itu mampu diinstal dengan atau mampu dipasangkan dengan kartu grafis yang cukup powerful ini. Lalu, bagaimana dengan power supply? NVIDIA merekomendasikan power supply 750 watt untuk RTX 3080. Nanti kita lihat di pengujian apakah klaim NVIDIA itu benar atau tidak, atau apakah masuk akal atau tidak. Namun, untuk sebagai precaution atau untuk jaga-jaga, kami perlu memberitahukan karena kartu grafis ini membutuhkan 2 pin 6+2 PCI Express. Jadi jangan gunakan 2 kabel yang mengambil dari jalur yang sama. Kabel PCI Express itu kan dari power supply keluar biasanya ada 2 pada satu jalur. Kalau kita beli power supply 750 watt ke atas, biasanya akan diberikan 2 kabel sehingga kita memiliki 4 buah konektor PCI Express 6+2 ya. Jadi kalau mau menggunakan RTX 30, 3080 atau 3090, kalau 3090 rekomendasi NVIDIA adalah 850 watt, pastikan bahwa kabel power PCI Express yang terpasang itu bukan dari jalur yang sama. Jadi kalau tadi dia ada 2, maka masing-masing dipasangkan. Ini untuk menghindari overload atau over temperature ataupun memastikan daya yang masuk ke kartu grafis ini benar-benar baik. Karena ketika dicabang, maka bebannya itu ada di satu jalur. Tapi kalau dibagi bebannya, maka dia akan lebih ringan.
Itu adalah saran dari kami ya. Tadi pertama casing, pastikan casingnya, kemudian power supply juga. Dan yang paling penting karena kartu grafis 3080, 3090 ini sebenarnya ditujukan untuk high resolution. Dia akan lebih efektif kalau dia digunakan atau kita bermain game pada resolusi 4K. Jadi tentunya kalian harus pastikan juga bahwa monitor 4K sudah kalian miliki. Karena tanpa itu ya kita tidak bisa menikmati fungsi daripada atau bisa menikmati fitur-fitur yang ditawarkan oleh Nvidia Ampere ini. Oke, mari kita langsung ke pengujian. Ini adalah tampilan desktop Windows dari sistem yang akan kita pakai untuk menguji Gigabyte RTX 3080 Gaming OC ini. Prosesor kita pakai Ryzen 9 3950X dengan motherboardnya Aorus X570 Extreme. Kita gunakan BIOS terbaru yang ada F30A. Kemudian kartu grafis. Di sini ada keterangannya seperti bisa dilihat di GPU-Z ini yang terbuka ini. Kita menggunakan driver masih beta karena ini terakhir yang ada, dan kondisi BIOS saat ini karena di kartu grafis ini ada switching BIOS. Jadi ada dua buah BIOS atau dual BIOS. BIOS yang kita pakai di sini adalah BIOS silent. Jadi busnya di sini tercatat 1770 ya. Dan kita lihat PCI Express 4.0-nya juga sudah berjalan. Kalau kita tes begini, ini muncul PCI Express 4.0 seperti ini. Artinya dia sudah berjalan di PCI Express 4.0. Kita akan lakukan pengujian konsumsi daya singkat menggunakan Furmark. Dan kita buka HW Info untuk melihat kondisi GPU-nya. Sini ada input voltage-nya segala macam. Dan juga GPU powernya ada berapa. Pada kondisi idle saat ini sekitar 40-an watt ya, 40-an watt yang diambil atau yang dikonsumsi oleh si kartu grafis ini. Kita jalankan Furmark GPU stress test dengan resolusi Full HD saja supaya desktop ini tetap bisa terlihat. Dan ya, sudah berjalan saat ini. Temperaturnya di sekitar 70-an maksimum ya. 70-an ini maksimum. Dan kita lihat konsumsi dayanya 500-an watt ya. 500-an watt. Konsumsi dayanya diambil dari listrik, dan ini masih hanya GPU saja. Kita hanya mengukur konsumsi GPU dari RTX 3080 dari Gigabyte ini, dan temperatur saat ini kita lihat sekitar 67 derajat saat sedang berjalan. Kita juga bisa monitoring dari sini GPU temperaturnya. Kita lihat tegangannya juga. Kemudian GPU powernya sekitar 340 sekian watt. Ini arus DC yang dibutuhkan oleh si kartu grafis. Sedangkan tadi yang 500 watt itu yang diambil dari PLN atau dari input listrik kita. Sekali lagi ini masih kondisi dalam BIOS silent. Kita akan menguji konsumsi daya dari RTX 3080 Gaming OC pada BIOS OC ya. BIOS OC ini ada BIOS default. Jadi tadi saya sudah ceritakan ada dual BIOS di kartu grafis ini, di mana kita bisa mengatur antara BIOS silent dan BIOS OC. Ini adalah BIOS OC, terlihat di sini di bagian GPU-Z. Di bagian GPU-Z ini ada tertulis boostingnya sampai 1800 MHz, dan kalau kita lihat lebih detail lagi di bagian Nvidia BIOS-nya ini kita bisa melihat bahwa maksimum power limit yang diberikan adalah 370 watt. Nah, dari sini kita akan menguji
berapa daya yang dikeluarkan ketika kita memaksa VGA ini berjalan 100%. Kita lihat temperatur idle-nya ada di 41 dan GPU powernya ada sekitar 33 watt. Kita jalankan GPU stress test-nya. Ya. Kita jalankan GPU stress test saat ini. Dan kita bisa monitoring menggunakan HW Info. GPU temperatur ada saat ini sedang berjalan mulai naik perlahan-lahan. GPU fan di 1400-an RPM. Kemudian GPU power di 351 watt dengan GPU temperatur 60 derajat Celcius. Kita juga bisa memonitoring GPU input 12 volt input powernya, kemudian GPU 8 pin yang pertama dan kedua, kita bisa lihat voltasenya juga apakah sehat atau tidak. Pada pengujian ini kita tidak meload prosesor, jadi betul-betul hanya kartu grafis saja yang kita load di sini. Dan setelah berjalan beberapa saat, konsumsi dayanya ada di 500-an watt ya. 500-an watt. Saya ulangi lagi, GPU powernya di sini ada di angka 351 watt dengan boost 1800 MHz pada GPU clock-nya. Dan temperatur saat ini sekitar 62 derajat Celcius. Oke, demikian sekilas tracing untuk RTX 3080 Gaming OC dari Gigabyte. Selanjutnya kita menguji ketika prosesor ini load atau semua sistem ini load. Prosesor yang kita pakai itu Ryzen 9 3950X 16 core 32 thread, kita load menggunakan Cinebench R20. Sementara RTX 3080 GB Gaming OC kita load menggunakan full max, dan kita bisa lihat konsumsi daya itu mencapai 620-an watt ya totalnya. Jadi ini mensimulasikan berapa besar konsumsi daya ketika ada seseorang atau pada komputer ini digunakan untuk melakukan rendering yang intensive load, baik itu di prosesor maupun di kartu grafis, dan sedemikianlah konsumsi daya yang harus disiapkan. Artinya di sini power supply 750 watt itu memang betul rekomendasi untuk sebuah RTX 3080. Tentunya kalau menggunakan RTX 3080 juga prosesornya pasti high end ya. Dan kita bisa juga melihat ya raw power dari kartu grafis ini cukup masif. Kita masih menggunakan BIOS yang versi performance, di mana power limitnya di angka 370 watt. Untuk pengujian power dan temperatur kita sama menggunakan full max untuk versi Eagle 3080 ini, Eagle OC. Kita bisa lihat di teh power GPU Z-nya ini menunjukkan boosting clock-nya di 1755. Kalau dibandingkan dengan 3080 Gaming OC yang di clock 1800 untuk BIOS performance dan BIOS silent-nya di 1770, ini bedanya sangat sedikit sekali. Kalau kita lihat juga bagian settingan BIOS-nya, di sini jelas terlihat power limitnya di limit pada 340 watt. Sama pengujian yang kita pakai, prosesor dan motherboard yang persis sama. Untuk yang Eagle OC ini, kita juga menggunakan full max untuk GPU stress test. Lalu kita bisa lihat di sini konsumsi konsumsi atau daya yang dibutuhkan kartu grafis saat idle ada sekitar di 33 watt atau 30 watt ya. Lalu kita akan
stressing GPU-nya. GPU power menunjukkan angka sekitar 340 watt ya, hampir 340 watt, 339 sekian. Sama seperti power limit yang memang di set dari BIOS untuk Gigabyte 3080 Eagle OC ini. Dan temperatur temperatur GPU kita lihat di angka 62 derajat. Sekali lagi ini digunakan di ruang atau di open bench, di open case dengan temperatur ruangan sekitar 24 derajat Celcius. Ya, temperatur menunjukkan angka 63 derajat Celcius saat ini, dan GPU power stabil di angka sekitar 339 watt 500. dan konsumsi daya mendekati 500 atau 500 watt, tidak lebih. Jadi dia sedikit lebih hemat dibandingkan gaming OC. Oke, demikian pengujian untuk konsumsi daya Gigabyte RTX 3080 Eagle OC. Sama seperti RTX 3080 Gaming OC, kita juga melakukan pengujian untuk melihat konsumsi daya. Kalau si RTX 3080 Eagle OC kita stressing beserta dengan prosesor, kita gunakan metode yang sama, Cinebench untuk prosesor, dan untuk kartu grafis kita gunakan Furmac. Total konsumsi daya saat ini mencapai hampir 550 watt. Jadi totalnya jauh sedikit ya, cukup besar perbedaannya antara yang tadi gaming OC dengan prosesor dan sistem yang sama dibandingkan dengan Eagle OC ini. Temperatur GPU juga sama, kurang lebih sekitar 60-an derajat Celcius. Oke, itu saja pengujian dari kami. Sangat singkat karena tadi saya sudah informasikan kami memiliki waktu yang sangat-sangat terbatas untuk bisa mereview kartu grafis ini. Juga driver yang masih beta, yang belum final, sebab kami mulai mengambil video ini sebelum perilisan resmi dari Nvidia atau perilisan untuk jualan ya, sehingga drivernya yang asli itu belum tersedia di website Nvidia. Namun di masa mendatang kami akan coba menghadirkan pengujian ulang untuk RTX 3080, 3070, dan kalau memungkinkan juga yang seri 3070 dan seterusnya. Oke, demikian saja dari kami. Silakan berburu kartu grafis RTX 30 ini. Semoga apa yang kami sajikan di video ini berguna bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.